Pada 2025, kasus scam pekerjaan di Kamboja makin menjadi sorotan. Banyak warga Indonesia yang awalnya dijanjikan pekerjaan yang layak, tapi justru dipaksa menjadi operator judi online. Jumlah keberangkatan pun terus melonjak. Dan inilah beritanya untuk kita simak bersama. Jumlah warga Indonesia yang pergi ke Kamboja melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri mencatat dari 2.330 orang pada 2020, kini menjadi lebih dari 19.000 pada 2024. Sayangnya, banyak yang berangkat lewat jalur ilegal dan terjebak di industri judi online, serta penipuan daring. Bahkan, kasus kematian pekerja migran baru-baru ini menambah sorotan. Untuk lebih jelasnya, kita berbincang langsung dengan salah satu korban yang baru kembali dari Kamboja. Sekarang saya sedang bersama korban yang telah berhasil pulang dari Kamboja. Untuk identitas korban akan kami samarkan. Nah, untuk Mbak X, bagaimana Anda memutuskan untuk berangkat ke Kamboja? Jadi awalnya saya diiming-imingi oleh lembaga tidak resmi untuk kerja di luar negeri. Namun untuk gajinya itu sangat tinggi, jadi saya tergiur untuk mengikuti hal tersebut. Lalu ternyata di sana saya malah diminta untuk menjadi operator judi online. Dan jika saya menolak akan ada kekerasan dan ancaman yang diberikan kepada saya. Dan masih juga banyak teman-teman saya yang masih terjebak di Kamboja sana karena masih diancam oleh mereka dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Kalau boleh tahu, apa yang paling berat saat berada di sana? Pastinya saya setiap hari merasa ketakutan dan juga saya tidak tahu kapan bisa pulang ke Indonesia karena balik lagi saya selalu diberikan ancaman dan kekerasan oleh mereka. Dan juga jika saya tidak menepati target dari yang sudah diberikan mereka, saya bisa dipukul dan dilukai oleh mereka. Nah, kalau untuk yang di sana itu temannya masih banyak, Mbak? Masih, karena paspor mereka beberapa banyak yang ditahan sehingga mereka tidak bisa pulang. Dan juga kami itu diberikan seperti mes untuk tidur bersama. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan di sana itu pasti diketahui oleh mereka. Jadi kalaupun kita mau kabur itu sangat mustahil karena mereka tahu semua pergerakan kita. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Dengan ini kita menjadi terbuka bahwa di Indonesia ini masih banyak pekerjaan ilegal yang imigran ke luar negeri. Terima kasih. Kasus scam pekerjaan yang menjerat banyak WNI di Kamboja membuat pemerintah harus turun tangan. Bagaimana langkah mereka dalam menangani pemulangan para korban? Berikut wawancara kami dengan pejabat terkait. Bagaimana proses perkembangan pemulangan TKI kita dari Kamboja, Pak? Saat ini kami sudah mengupayakan beberapa hal secara intensif untuk memproses pemulangan para WNI atau TKI Indonesia dari Kamboja. Kami sudah melakukan beberapa upaya seperti mengontak Duta Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kementerian Luar Negeri, serta wewenang-wewenang di Kamboja yang dapat membantu kita memulangkan para WNI atau TKI Indonesia secara aman sampai tanah air. Nah, hingga saat ini kami sudah memulangkan sebagian besar WNI dan TKI Indonesia di Kamboja secara aman dan tentram sampai tanah air. Sementara itu sebagian masih dalam proses verifikasi dokumen untuk proses pemulangan WNI atau TKI Indonesia dari Kamboja. Kalau untuk kendala utamanya apa, Pak? Untuk kendala utama dari kami sendiri itu sebenarnya dalam proses verifikasi dokumen serta administrasi dan proses verifikasi identitas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan para WNI atau TKI Indonesia dari Kamboja bekerja di Kamboja secara ilegal atau non-prosedural, sehingga proses verifikasi identitas cukup memakan waktu yang sangat lama. Kami juga harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terlibat juga valid, serta kami juga harus memastikan bahwa para TKI atau WNI di Indonesia tersebut tidak dalam proses hukum atau terlibat dalam kasus di Kamboja. Terima kasih, Pak. Fenomena meningkatnya WNI ke Kamboja membawa peluang sekaligus risiko. Dari puluhan ribu pekerja migran ilegal, sebagian besar terjebak di industri abu-abu.
dan kasus kematian sudah terjadi. Di sisi lain, hoaks bisa memperkeruh keadaan. Menurut Anda, langkah mana yang harus diprioritaskan? Menindak tegas calo perekrut atau edukasi agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja? Tuliskan pendapat Anda di komentar. Saya Vito, sampai jumpa.